Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Fauzia dengan NPM 202103081 dari kelas B Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar Kurikulum mengenai dua pokok bahasan, yaitu pemilihan media pembelajaran dan media sebagai sarana efektif dalam pembelajaran serta kesimpulan. Yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Penyebab orang memilih media yaitu karena bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. Lalu merasa sudah akrab dengan media. Yang terakhir, ingin memberi gambaran bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Dasar pertimbangan untuk pemilihan media sangatlah sederhana, yaitu memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Menurut M.C. Connell tahun 1974, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan media dan penggunaan media, yaitu motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi isi, persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi umpan balik, serta penguatan atau reinforcement, dan latihan dan pengaman. Yang terakhir, penerapan. Lalu, media sebagai sarana efektif dalam pembelajaran. Ditegaskan oleh Danim tahun 1995 bahwa hasil penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Terbatasnya media yang dipergunakan dalam kelas diduga merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. Dengan demikian, penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dalam batasan yang lebih luas, Miarso dalam Raharjo tahun 1986 memberikan batasan media pengajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Menurut Raharjo tahun 1986 menyatakan bahwa media memiliki nilai praktis berupa kemampuan untuk yang pertama membuat konsep yang abstrak menjadi konkret, misalnya untuk menjelaskan sistem peredaran darah. Yang kedua, membawa objek yang berbahaya dan sulit untuk dibawa ke dalam kelas, seperti binatang, buas, bola bumi, dan sebagainya. Yang ketiga, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang seperti mikroorganisme. Yang keempat, menampilkan objek yang terlalu besar seperti Candi Borobudur. Yang kelima, mengamati gerakan yang terlalu cepat, misalnya dengan slow motion. Yang keenam, memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Yang ketujuh, memungkinkan keseragaman, pengamatan, dan persegi bagi pengalaman belajar. Lalu membangkitkan motivasi belajar. Yang selanjutnya, memberi kesan perhatian individual untuk seluruh anggota kelompok belajar. Lalu yang terakhir, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan, mengontrol arah maupun kecepatan belajar siswa. Lalu saya akan memaparkan untuk kesimpulan dari materi kelompok 4, yaitu peserta didik atau siswa-siswi mengharapkan suasana kelas yang nyaman serta kondusif dan berjalan dengan moral atau norma. Maka dari itu, pengelolaan manajemen kelas haruslah dapat dilakukan dengan maksimal. Hal daripada ini pun harus didukung dengan adanya media yang didukung untuk menyampaikan materi. Ditegaskan oleh Danim tahun 1995 bahwa penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Metode penyampaian materi pun harus tepat dan sesuai agar semua pendidik
atau peserta didik dapat mengerti dan memahami materi pelajaran, agar peserta didik juga bisa mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.